Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan, kami dari kelompok satu, izin mempresentasikan hasil proyek kami. Di sini, kami mengadakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM Politeknik Negeri Subang, yang di mana kita membuat, website, yang bernama Sitani Ukambi untuk edukasi warga Kelurahan Pasir Karembi. Nah, dosen pembimbing kami Muhammad Iqbal. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok satu yang pertama ada Cahyudin, selanjutnya ada Anissa Rahmawati, Paras Insan, Nawati, dan Taufik Hendriansyah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan, presentasinya, yang di mana pertama akan disampaikan oleh Cahyudin. Nah, di sini latar belakang yang kami temui, dari kelurahan Desa Pasir Karambi itu, eee, memiliki potensi sebagai, desa penghasil, padi atau biasa disebut dengan penghasil pangan. Nah, di Indonesia sendiri, merupakan negara tropis yang memiliki 2 buah musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, karena 2 musim ini banyak, warga di Indonesia ini memiliki mata pencarian utamanya di bidang pangan atau di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini juga ada pengelompokannya. Yang pertama ada di bidang pangan, selanjutnya ada di perhutanan, di perikanan, di peternakan, dan juga ada di perkebunan. Nah, dari, eee, banyaknya pertanian di Indonesia ini, rata-rata di Indonesia itu sendiri masih bersifat tradisional atau alat-alatnya itu masih menggunakan teknologi yang tradisional. Nah, kami berupaya di sini untuk mewujudkan, penerapan teknologi informasi ini untuk, eee, diterapkan dalam bidang pertanian ini. Nah, kami dari Desa Kelurahan Pasir Karim ini mengambil, eee, pertanian di bidang pangan atau biasa kita sebut sebagai padi. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini kami peroleh dari survei lapangan, langsung menanyakan kepada narasumber-narasumber melalui wawancara. Nah, yang pertama, tidak semua petani mampu dan mau dalam menggunakan inovasi teknologi. Kenapa? Karena itu tadi, usia mereka itu sudah, rata-rata itu rentan, tidak menggunakan, teknologi-teknologi sekarang. Jadi mereka itu, memiliki ilmu itu secara manual atau dari pengalaman. Nah, yang kedua, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi jika musim kemarau. Nah, jika biaya itu tinggi jika musim kemarau, itu disebabkan oleh, mereka itu mengairi padinya itu dengan mesin pompa yang menggunakan bahan bakar. Nah, jadi biaya yang dikeluarkan itu cukup banyak. Nah, yang ketiga, banyaknya hama dan mengganggu terutama hama tikus. Nah, setelah kami tanyakan kepada beberapa orang di sana, hama tikus itu menjadi hama yang paling sulit untuk dihadapi. Nah, yang terakhir, usia para petani itu sudah cukup tua dan minimnya petani muda. Nah, rata-rata sekarang itu kan di Indonesia itu, eee, menggunak menggunakan teknologi yang, masih sederhana dan juga, para petani muda itu jarang mau gitu, remaja-remaja itu enggan untuk masuk dalam dunia pertanian. Nah, selanjutnya ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan utama dari, PKM ini memperkenalkan model penerapan teknologi ini dalam pertanian dan juga membantu masyarakat mencari solusi untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian. Nah, oleh karena itu kami membuat website untuk membantu, para warga di sana. Nah, manfaat kegiatan yang pertama, para petani mendapatkan pengetahuan tentang teknologi informasi. Nah, karena kami itu membuat dari sebuah website, jadi setidaknya mereka tahu tentang teknologi informasi. Nah, yang kedua, sebagai modul proses pembebasan yang melakukan pertukaran informasi dan menjalankan berbagai fungsi. Nah, jadi dengan adanya website kami ini diharapkan, bisa membantu gitu dari materinya dan juga bisa
pertukaran informasi dan menjalankan berbagai fungsi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Nah, di sini saya akan presentasi tentang kegiatan kami selama melakukan PKM, yaitu ada target dan luaran. Yang pertama ada target luaran. Nah, untuk target luaran sendiri, kegiatan PKM ini atau proyek satu yang kami buat ini bertujuan untuk agar para petani dapat mengetahui dan menggunakan web yang telah dibuat yang memberikan informasi seputar pertanian. Lanjut. Nah, yang kedua ada hasil luaran atau apa aja sih yang pencapaian yang ingin kita capai dari kegiatan PKM ini. Yang pertama ada jenis luaran dan juga indikator capaiannya. Yang pertama ya di jurnal atau proceeding yaitu tidak ada. Yang kedua publikasi website edukasi kepada masyarakat itu ada. Yang ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian itu belum diketahui karena hasil panen para petani pun karena para petani belum mencapai kepada masa panen itu, jadi kita belum tahu hasilnya itu ada atau tidak. Terus yang keempat ada peningkatan pemahaman masyarakat itu ada, dan yang kelima latihan pengelolaan website kepada pengurus desa itu ada. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka pemecahan masalah. Nah, kerangka pemecahan masalah ini kita buat atau kita susun untuk mencapai agar kegiatan ini tercapai dengan baik. Yang pertama itu mulai, terus ada studi pendahuluan, terus ada studi pustaka, studi lapangan, identifikasi dan rumusan masalah, terus ada tujuan penelitian, terus ada identifikasi akibat, terus ada validasi data. Jika datanya itu valid, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan ke dalam data. Jika datanya tidak valid, maka datanya akan kita buang atau kita kelola kembali. Terus selanjutnya ada merancang sistem, membuat sistem, terus ada sosialisasi, evaluasi sistem, kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Realisasi pelaksanaan kegiatan pada kelompok 1 ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Taufik Hendriansyah. Di dalam kelompok kita ini, kita melaksanakan 9 realisasi pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu adalah proses kita mencari-cari data yang ada di internet tentang Kelurahan Pasir Karambi. Apa saja sih yang kita cari itu? Yang kita cari itu seperti berapa banyak RT dan RW yang ada di Pasir Karambi, apa potensi-potensi yang ada di desa Pasir Karambi, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke studi pustaka. Pada studi pustaka itu kita mencari-cari buku-buku referensi atau majalah-majalah referensi yang akan mendukung laporan kita selanjutnya. Kemudian pada kegiatan ketiga ini kita melakukan studi lapangan. Studi lapangan yang kita lakukan ini adalah bertanya kepada kelurahan, kantor kelurahan setempat, bertanya tentang potensi dan kekurangan pada desa Pasir Karambi, dan meminta data-data pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh mayoritas di desa Pasir Karambi, dan lain-lain. Oh ya, studi lapangan juga kita memvalidasi, membenarkan apa saja yang ada di desa Pasir Karambi seperti sekolah-sekolah atau masjid atau yang lainnya. Jika benar, kita anggap benar, dan jika salah, tidak ada. Lanjut ke identifikasi dan perumusan masalah. Di identifikasi ini, kita melanjutkan ke para petani yang ada di Kelurahan Pasir Karambi. Kita bertanya apa saja masalah yang dilakukan, apa saja masalah yang
sudah dialami oleh para petani tersebut. Dan para petani itu menjelaskan masalah-masalahnya itu adalah kurangnya tenaga atau kurangnya pemuda-pemuda yang ingin bertani. Itu tuh mungkin kurangnya minat dari para pemuda setempat untuk bertani. Jadi si petani yang sekarang ini sudah berumur sehingga kurangnya tenaga. Kemudian hama di situ tuh seperti tikus itu mungkin agak berat untuk diatasi. Terus cara kita menyelesaikannya adalah dengan kita membuat sistem ini untuk memberitahu kepada petani apa saja yang harus dilakukan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah proses kita mencari-cari apa saja masalah-masalah yang ada di Kelurahan Pasir Karumbi, terutama pada sektor pertanian, dan kita juga mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus identifikasi akibat. Pada identifikasi akibat ini, kita mengidentifikasi apa saja akibat-akibat yang akan terjadi jika kita mengeluarkan atau menyebarluaskan web yang sudah kita buat, apakah berdampak baik atau berdampak tidak baik atau tidak berdampak sama sekali. Kemudian pada validasi data itu, kita memvalidasi data-data yang sudah kita cari sebelum-sebelumnya. Jika benar kita lanjut untuk menuju ke laporan, dan jika tidak benar kita buang data-data tersebut agar kita bisa melaju ke pembuatan sistem. Dan untuk pembuatan sistem sendiri, itu proses yang kita laksanakan. Mungkin tahap terakhir sebelum sosialisasi kepada masyarakat. Proses ini kita, dengan data-data yang sudah kita cari sebelumnya itu, kita membuat sistem agar membantu para petani. Setelah sistem sudah jadi, kita langsung terjun ke para petani, ke kelurahan terlebih dahulu untuk meminta surat-surat, dan kita melakukan sosialisasi ke para petani yang ada di desa di Kelurahan Pasir Karumbi. Sosialisasinya itu berbentuk door to door. Misalkan kita ke petani yang satu, terus kita pindah lagi ke petani yang lain, terus kita ke rumah petani, dan yang terakhir itu kita ke Karang Taruna RW 8 Kelurahan Pasir Karumbi. Next. Kemudian kalayak sasaran. Kalayak sasaran itu merupakan orang-orang yang menjadi apa sih namanya? Yang menjadi sasaran untuk sosialisasi website kita. Itu ada 7 warga. Yang pertama itu Pak Samsul Hidayat. Pak Samsul Hidayat ini sering disebut Pak Ujang. Dia itu petani yang sudah berumur dan tenaganya itu sudah tidak bisa untuk bertani lagi. Kemudian ada Haji Omi. Haji Omi itu yang memiliki lahan yang ada di RW 8 Pasir Karumbi. Kemudian Pak Aam itu ketua Karang Taruna RW 8 Pasir Karumbi. Kemudian ada A Jonathan, ada A Firman, dan ada A Wandi itu. Mereka itu adalah anggota Karang Taruna. Terus ada Pak Ade Irawan, itu ketua RT di RW 8. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh yang berikutnya. Ya baik, saya Faras Insanur Hidayat akan menjelaskan materi tentang metode dan hasil. Yang pertama itu metode kegiatan. Metode yang kita gunakan yaitu mewawancarai para petani. Seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Taufik, kita door to door kepada para petani, jadi dikunjungi satu-satu agar website yang akan kita rancang agar lebih mudah. Selanjutnya ada metode terapan. Metode terapan yang kita gunakan ada 2, yaitu dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada pihak kelurahan, para petani, dan juga Karang Taruna di Kelurahan Pasir Karumbi. Yang kedua yaitu ada mempraktikkan secara langsung bagaimana cara mengakses website yang kami buat sebelumnya, lalu serta membagikan
link website Citani Ukambi yang dapat langsung diakses oleh para pengguna. Next. Selanjutnya, ini adalah beberapa hasil yang kami buat, website yang kami buat. Ada halaman tampilan admin, ada dashboard user, ada halaman kelas user, ada halaman materi user, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, analisa hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebuah website yang memberikan informasi-informasi yang baru seputar dunia pertanian, di mana website yang kami ciptakan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani selama ini, khususnya di Kelurahan Pasir Karembi dengan informasi-informasi seputar pertanian yang telah kami kaji terlebih dahulu. Selain itu, dari kegiatan ini juga diperoleh antusias yang sangat baik daripada masyarakat, mulai dari antusias pihak kelurahan, para petani, dan juga Karang Taruna Kelurahan Pasir Karembi mengenai website yang kami buat ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sisna. Baik, terima kasih kepada Faras Insan yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Selanjutnya, di sini adalah dokumentasi di mana kita memperkenalkan website Citani Ukambi kepada pihak kelurahan dan ke sekitar Kelurahan Pasir Karembi. Next. Cahyu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi kegiatan. Kegiatan yang kami lakukan dari awal hingga akhir proyek 1 ini yaitu menentukan kelurahan yang akan kami survei di antara beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Subang, dan pada akhirnya kami memilih Kelurahan Pasir Karembi. Setelah itu kami mencari tahu seputar Kelurahan Pasir Karembi mengenai kekurangan, kelebihan, dan fasilitas-fasilitas tentang Kelurahan Pasir Karembi, hingga akhirnya kami memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam seputar pertanian di Kelurahan Pasir Karembi untuk kami kembangkan. Yang ketiga, dari analisa yang kami peroleh setelah melakukan wawancara atau survei lapangan secara langsung, akhirnya kami mendapatkan apa saja menjadi masalah atau kendali yang selama ini dialami oleh para petani di Kelurahan Pasir Karembi. Yang keempat, setelah kami mendapatkan apa saja yang menjadi keluh kesah para petani Kelurahan Pasir Karembi, kami memutuskan untuk membuat sistem atau website belajar sebagai media edukasi kepada warga Kelurahan Pasir Karembi. Yang kelima, website yang kami buat ini selanjutnya kami perkenalkan terlebih dahulu kepada pihak kelurahan, serta kami meminta izin untuk sharing kepada warga mengenai website yang telah kami buat. Next. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proyek 1 yang telah kami buat ini, Kelurahan Pasir Karembi merupakan kelurahan yang sebagian warganya masih mempertahankan pertanian. Mereka yang tidak, mereka kebanyakan sudah beralih profesi, namun masih sebagian ada yang menjadi petani. Dengan segala masalah yang dihadapi mereka, tetap saja ingin bertani. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan PKM ini, kami berkesempatan untuk membagikan ilmu kami, walaupun tidak secara langsung, untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di bidang pertanian melalui website Citani Ukambi. Next. Selanjutnya, saran. Citani Ukambi merupakan sebuah website belajar yang memberikan berbagai informasi seputar pertanian. Kami harap website ini dapat disebarluaskan tidak hanya untuk para petani di Kelurahan Pasir Karembi saja, tetapi untuk para petani di seluruh Indonesia. Semoga website ini juga bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan semoga kami juga dapat mengembangkan website ini lebih luas, tidak lagi hanya sebagai di bidang pertanian, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Kami juga sangat menerima kritik dan saran bagi para pembaca dan pengguna dari website dan laporan PKM yang kami buat ini, agar kami dapat mengembangkannya serta memperbaikinya dengan semaksimal mungkin. Demikian dari presentasi kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.